Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 6 MI Purwanida Blitar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita berjumpa kembali dalam Mapel Akidah Akhlak kelas 6. Masih bersama saya, Ustadzah Tria Yuwanita. Baik, kali ini kita akan mempelajari bab yang ke-8, yaitu meneladani Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul siapa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kisah Nabi yang akan kita pelajari ada 2. Yang pertama adalah Nabi Ayub alaihi salam, dan yang kedua adalah Nabi Adam alaihi salam. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan mempelajari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam dikenal sebagai sosok Nabi yang penyabar. Beliau adalah putra Ais bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Jadi, Nabi Ayub alaihi salam adalah salah satu cucu Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai orang yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Namun, beliau tetap rajin beribadah. Subhanallah. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimak lebih lengkap tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam dan juga meneladani perilaku Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana? Penasaran? Langsung saja. Baik, kisah Nabi Ayub alaihi salam. Jika kita bayangkan, Nabi Ayub alaihi salam merupakan sosok Nabi yang tinggal di Al-Basaniyah, yakni wilayah Damaskus dan Asriat. Beliau memiliki istri yang bernama Siti Rohmah. Beliau adalah anak dari Afrayin, putra Nabi Yusuf. Nabi Ayub dikenal sangat dermawan kepada kaum fakir miskin. Karena sifat kedermawanannya inilah yang membuat Nabi Ayub semakin bertambah kekayaannya. Dari sini, iblis sangat penasaran untuk menggoda Nabi Ayub berkali-kali, tapi selalu gagal. Apa saja langkah-langkah iblis dalam menggoda Nabi Ayub? Yang pertama, langsung saja. Iblis menggoda Nabi Ayub dengan cara melenyapkan seluruh harta bendanya. Yang kedua, iblis juga menggoda menggoda Nabi Ayub alaihissalam dengan melenyapkan seluruh putra-putrinya. Namun, dengan lenyapnya semua harta dan anak, Nabi Ayub tetap sabar dan tabah. Kemudian, iblis meminta izin kembali kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub alaihi salam. Yang ketiga, yaitu iblis menggoda Nabi Ayub dengan berbagai penyakit. Setelah berbagai cobaan menimpa suaminya, ketegaran istri Nabi Ayub, Rohmah, pun mulai goyah. Ia mengeluh atas penderitaannya. Penderitaan itu karena beliau harus merawat Nabi Ayub yang sedang
ditimpa berbagai macam penyakit. Nabi Ayub mengingatkan istrinya bahwa dirinya telah digoda setan. Ia mengajak istrinya untuk berpikir jernih dan menerima semua ujian itu dengan penuh kesabaran. Pada suatu hari, Rohmah pun meminta izin untuk meninggalkan suaminya. Nabi Ayub alaihissalam, ia akan bekerja untuk menghidupi suaminya. Nabi Ayub alaihissalam melarangnya, namun Rohmah tetap pergi sembari berkeluh kesah. Rupanya Rohmah telah diperdaya oleh bujukan setan. Bahkan ia membentak Nabi Ayub secara kasar dan mengeluh atas cobaan yang menimpa mereka. Kemudian Nabi Ayub berkata, "Sekiranya kau telah terkena bujukan setan sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah, awas, kelak jika aku sudah sembuh, kau akan aku pukul 100 kali." Begitulah kata Nabi Ayub alaihi salam. Setelah ditinggal Rohmah, Nabi Ayub alaihi salam pun bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikanlah aku kesembuhan ya Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Urqul birrijlika hadza mughtasalum baridu wa syarab." Artinya, Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Surah Shad ayat 42. Nabi Ayub kemudian menghentakkan kakinya ke tanah, dan maka tanah tersebut memancarkan sumber mata air dari bekas kakinya. Setelah itu Nabi Ayub kemudian minum dan mandi air yang memancar dari bawah kakinya itu. Dan seketika beliau sembuh dari penyakit kulit yang menimpanya seperti sedia kala. Sementara itu, Rohmah yang telah pergi meninggalkan suaminya lama-kelamaan merasa kasihan dan tak tega, dan ia pulang. Namun ia tidak mengenali suaminya lagi, karena Nabi Ayub alaihissalam sudah sembuh dan keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Nabi Ayub bergembira melihat istrinya kembali, namun ia teringat akan sumpahnya. Kini ia bimbang, istrinya sudah turut menderita sewaktu bersama-samanya selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Dalam kebimbangannya itu, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam surah Shad ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. "Wa khudh biyadika dhighsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab." Artinya, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Shad ayat 44. Nah, berdasarkan petunjuk Allah tersebut, maka Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya, yaitu memukulnya dengan seikat rumput. Setelah lulus dari cobaan, Nabi Ayub dan istrinya kembali hidup normal. Mereka dikaruniai anak, salah satunya adalah Basyar atau Zulkifli. Nah, itulah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, berikutnya kita akan mempelajari cara meneladani perilaku Nabi Ayub alaihi salam, atau hal-hal apa yang perlu kita teladani dari perilaku Nabi Ayub alaihi salam. Yang pertama, kita tidak boleh berkeluh kesah.
ketika menghadapi sesuatu, kita harus selalu bersyukur dan memohon terus-menerus kepada Allah SWT. Yang kedua, kita harus tabah dan sabar ketika menghadapi cobaan dari Allah SWT. Yang ketiga, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat, meskipun ditimpa ujian dan kesusahan, kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang kelima, meyakini Allah adalah tempat kembali makhluknya. Baik anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam? Nah, sekarang kamu sudah mengetahui hikmah dari bersabar. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang sabar meski ditimpa berbagai musibah. Jika kita bersabar dan ridho menerima cobaan dari Allah, maka akan dibalas kesabaran itu dengan kebahagiaan di akhirat. Kalian harus bersabar bila mempunyai keinginan yang belum terpenuhi. Tidak boleh marah-marah. Ingat ya. Nah, kisah yang kedua adalah kisah Nabi Adam alaihi salam. Apa saja yang kita pelajari? Yang kita pelajari runtutan kisah Nabi Adam alaihi salam, kemudian meneladani perilaku tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Berikutnya, hikmah kisah tobat Nabi Adam alaihi salam. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita akan mempelajari kisah Nabi Adam alaihi salam. Kita simak gambar-gambar yang ada di video kalian. Nah, pertama, Allah telah menciptakan Adam alaihi salam. Setelah Adam dijadikan oleh Allah, datanglah perintah kepada para malaikat untuk bersujud menghormati Adam alaihi salam. Semua malaikat sujud kepada Adam, sedangkan iblis tidak mau karena mereka sombong. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Mereka diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Kemudian melihat sikap iblis yang membangkang, Allah murka dan mengusir mereka dari surga. Sejak itu iblis tidak boleh lagi tinggal di surga. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman dari Allah, tetapi mereka mohon kepada Allah agar mereka hidup kekal hingga hari kiamat, dan mereka akan mendatangi Adam alaihissalam dan semua keturunannya dari semua penjuru untuk mengajak dan menjerumuskan mereka dari jalan yang lurus ke jalan kemaksiatan. Allah SWT menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam. Allah berfirman yang artinya, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim." Al-Baqarah ayat 35. Mengetahui akan nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, iblis tidak terima. Dengan segala daya upaya, iblis berusaha membujuk Nabi Adam alaihissalam dan Hawa akan memakan buah dari pohon tersebut. Kemudian mereka pun memakan buah dari pohon yang terlarang itu. Dan Adam dan Hawa akhirnya mereka dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Keduanya menangis terseduh-seduh dan bertobat kepada Allah serta menyesali perbuatannya. Begitulah kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita akan mempelajari tentang meneladani perilaku tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, pengertian tobat. Tobat merupakan tindakan atau perbuatan penyesalan atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Kesalahan ada dua, yaitu kesalahan yang berhubungan dengan Allah, misalnya tidak mengerjakan sholat, minum khamar, tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan lain-lain.
Sedangkan kesalahan yang berhubungan dengan manusia, misalnya mencuri, membunuh, membohongi orang tua, menyakiti hati teman, dan sebagainya. Berikutnya, keteladanan dari kisah Nabi Adam. Dengan bertobat, dosa dan kesalahan yang kita lakukan akan diampuni Allah. Allah juga akan membukakan pintu rahmat-Nya setiap saat untuk mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Nah, hikmah kisah tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama, setiap manusia diberi akal sehingga ia dapat membedakan yang baik dan buruk. Yang kedua, seseorang yang terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah sepatutnya berputus asa. Yang ketiga, sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Dan yang keempat, Allah akan menerima tobat seseorang dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Kedua, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Ketiga, berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Keempat, jika berkaitan dengan hak orang lain maka harus meminta maaf kepadanya. Dan yang kelima, segera bertobat sebelum sakaratul maut. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari dari kisah Nabi Adam alaihissalam tadi? Nabi Adam alaihissalam dan istrinya yang bernama Hawa dihukum Allah SWT turun ke bumi. Mereka telah melakukan kesalahan, yaitu melanggar larangan Allah dengan mendekati pohon kuldi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bertobat kepada Allah. Tobat itu pun akhirnya diterima oleh Allah SWT. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah kerjakan latihan soal buku paket Akidah Akhlak bab 8 halaman 108 sampai 110 A, B, dan C. Jawaban saja, kerjakan di buku tulis AA dan upload pada e-learning kolom KI 4. Selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나